Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Harapan C5, yaitu Bapak Heri Sumantri SPD. Juga yang sama-sama kita hormati calon guru penggerak kita, yaitu kita, dan juga seluruh dewan guru dan juga perwakilan kelas SD Harapan C5 yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan alhamdulillah kita diberikan nikmatnya sehingga dapat berkumpul di kelas ini dalam rangka kita mendengarkan paparan dari guru calon penggerak kita, guru penggerak kita yaitu dari kita yang akan menyampaikan paparannya pada pagi hari ini. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, langsung saja untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Harapan C5 yang terhormat Bapak Heri Sumantri SPD. Kepada beliau dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa bersilaturahim hadir di ruangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka kegiatan pendampingan dari diseminasi, bukan imunisasi ya Bu, diseminasi. Artinya nanti semoga apa-apa yang disampaikan bisa terpapar kepada kita semua dan ada sebuah kemaslahatan dari isi yang akan disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung berpartisipasi dalam kegiatan ini, rekan-rekan dewan guru, rekan-rekan perwakilan dari wali murid dan perwakilan kelas. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sukses. Ya, karena program guru penggerak merupakan program pemerintah melalui dinas pendidikan, sehingga dengan melakukan kegiatan ini sejatinya kita benar-benar memberikan bukti konkret bahwa kita selaku insan dunia pendidikan berkontribusi langsung mendukung semua program dari pemerintah melalui Dinas Pendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam guru penggerak, sehingga semoga bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sampai dengan nanti dinyatakan berhasil dan lulus, dan merupakan sebuah aset semoga buat sekolah kita tercinta SD Harapan C5, sehingga tentu merupakan harapan kita bersama bisa menjadikan sekolah kita tercinta ini jauh lebih baik di masa yang akan datang. Demikian disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ucapkan baru saja menyampaikan terus motivasinya dan calon guru penggerak SDN Harapan C5 kali ini yaitu Ibu Anggita, jadi motivasi tersendiri kepada calon guru penggerak kita yaitu Ibu Anggita. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, langsung saja sambutan yang kedua sekaligus menyampaikan paparannya mengenai kegiatan diseminasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kita yaitu Ibu Anggita. Kepadanya dengan hormat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang mana di sela-sela kesibukan kita semuanya masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan dari seluruh keluarga. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Harapan C5 yang sudah berkenan meluangkan waktunya, supportnya
11 Bekasi, dan juga berkenan waktunya terbagi-bagi beliau hari ini masih sempat duduk di sini bersama kita semua dalam kegiatan diseminasi aksi nyata disiplin positif yang sedang digadang-gadang oleh pemerintah dan juga dapat diimplementasikan di sekolah kita khususnya di SD Negeri Pancasila. Pada siang hari ini saya mohon maaf Bapak dan Ibu sedikit mengganggu waktunya, mengganggu istirahat siangnya. Insya Allah kegiatan ini tidak berjalan lama karena memang saya hanya akan menjelaskan sedikit saja tentang gambaran apa yang dimaksud dengan disiplin positif. Yang perkenalkan Bapak Ibu, saya Tayu Destanti, abaikan tentunya ya, tidak perlu diperhatikan. Itu efek kamera. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Di atas saya ada Bapak Anton Kriswanto, juga calon guru penggerak, beliau angkatan 10. Sama-sama mewakili Sekolah Dasar Negeri Harapan Jaya 5 Kota Bekasi. Dan insya Allah tahun berikutnya akan disusul oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bu Nur, Anton, Pak Siro dan Pak Zuber dan Bu Iip dan Bu Baldan. Ini calon-calon juga untuk yang angkatan yang berikutnya. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang aksi nyata budaya positif. Nah, tema yang dilakukan di mana saja, tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi bisa juga dilakukan di rumah. Kita bisa bekerja sama dengan anak-anak tentang pengalaman dan penerapan budaya positif. Budaya positif itu macam-macam ya Bu ya. Tidak hanya positif hamil ya seperti saya sekarang, tapi juga melaksanakan budaya-budaya positif yang lain, misalkan sholat tepat waktu, kemudian membuang sampah pada tempatnya, membantu orang tua. Itu juga sebenarnya penerapan budaya positif yang dilakukan oleh anak-anak di rumah dan dikuatkan oleh kita sebagai tenaga pendidik di sekolah. Budaya positif itu memiliki 7 konsep. Konsep yang pertama itu adalah perubahan paradigma baru. Yang kedua, baru kita masuk kepada konsep disiplin positif. Yang ketiga, kita harus menyadari bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Walaupun namanya manusia, sosoknya sama, tapi memiliki kebutuhan yang tidak sama dengan yang lainnya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Manusia itu berbuat, bertindak, bertutur kata pasti memiliki landasan di belakangnya yang disebut dengan motivasi. Tidak mungkin saya berdiri hari ini di sini tidak memiliki motivasi. Semua orang pasti memiliki motivasi. Demikian juga dengan Bapak dan Ibu yang ada di ruang ini bersama saya. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi ini dimiliki oleh guru. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Kemudian yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Mari kita bahas bersama-sama. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pada tahun ini sekolah kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan implementasi kurikulum merdeka, di mana sebenarnya kurikulum ini itu tidak berubah, hanya saja kurikulum ini disempurnakan. Jadi tidak ada istilah kurikulum itu berubah, namun kurikulum itu disempurnakan. Dari tahun ke tahun, kurikulum itu semuanya berkembang sesuai dengan zamannya, berkembang sesuai dengan kodrat alam. Sekarang di Indonesia itu lagi demam apa? Nah, kita mengangkat pendidikan sesuai dengan kondisi, sesuai dengan konteks, sesuai dengan elemen yang ada di Indonesia. Kalau zaman kita sekolah dulu ya Bu ya, di tahun 80-an ya, kita mengenal dengan kalau kita rame maka penggaris yang berbicara sampai patah. Kalau kita tidak mengerjakan PR maka kita akan berdiri di depan sampai jam pulang. Sebenarnya hal itu sah-sah saja dilakukan, asalkan si penerima dan si pelaku itu sama-sama memahami, sama-sama mengerti. Nah, yang terjadi saat ini adalah adanya pelaku dan pembuat hukuman itu kan tidak saling memahami ya, tidak saling mengerti. Untuk itu hal-hal yang demikian tadi kita rubah skemanya menjadi pembelajaran
dengan menggunakan paradigma baru, yaitu pengembangan dan penguatan yang berdasarkan pada kompetensi dan pengembangan karakter berdasarkan dimensi profil pelajar Pancasila. Untuk SD itu ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama dan yang utama adalah penguatan terhadap ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan sila Pancasila yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kebinekaan global, yang ketiga gotong royong, yang keempat itu mandiri, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam itu kreatif. Anak-anak apa punya ini semua? Pasti punya. Tinggal bagaimana kita sebagai guru, sebagai orang tua mengembangkan keenam profil ini kepada anak didik kita. Mengenal Tuhan, anak-anak sudah mengenal Tuhan. Terbukti dengan cara mereka mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka ingat jam sholat, minimal mereka ingat dulu. Mereka dengan mengingat jam sholat, berarti mereka sudah mengingat Tuhannya. Kemudian apakah mereka berkebinekaan global? Iya, mereka bisa bermain dengan teman walaupun berbeda usia, walaupun berbeda umur, berbeda suku. Karena kan dalam kehidupan bertetangga nggak mungkin Jawa semua ya Bu ya, nggak mungkin Betawi semua, itu pasti bergabung. Tapi mereka kan tidak memahami, tidak akan mempermasalahkan itu kecuali bertengkar. Ya kalau mereka sudah bertengkar, baru mereka mempermasalahkan itu. Kemudian apakah mereka bisa bergotong royong? Bisa tuh. Contohnya, kabur dari kelas mereka bersama-sama. Itu sebenarnya contoh gotong royong kecil, tapi dalam hal yang kurang baik ya. Berarti mereka sudah tahu arti dari gotong royong. Kemudian kreatif, mereka sudah punya jawaban kreatif. Misalkan, udah lihat di meja, pasti ada coretan-coretan. Itu adalah hasil kreativitas siswa, meskipun belum pada tempatnya. Berarti kan anak-anak itu punya jiwa kreatif ya udah. Kemudian bernalar kritis. Saat anak-anak ada di sekolah, saat guru memancing dengan pertanyaan A, mereka akan meluaskan pertanyaan guru dengan jawaban C. Padahal belum tentu jawaban C itu sesuai dengan konteks pertanyaan yang ditanyakan oleh seorang guru. Itu sudah bibit dari politikus, bibit bernalar kritis. Politikus itu memiliki pemahaman yang kritis ya Bu. Anak-anak kita sudah punya bakat di sana. Nah kemudian apakah anak kita sudah mandiri? Sudah. Berangkat dari rumah ke sekolah tanpa diantar. Kalaupun diantar hanya sampai di depan gerbang, lalu orang tua yang mengantar pulang, anak-anak berada di sekolah. Itu sudah termasuk dari dimensi profil pelajar Pancasila. Hanya saja ada tapinya, ada hal-hal yang belum tepat guna. Contohnya tadi, kreatifnya masih dituangkan di meja, kemudian gotong royongnya masih ke dalam hal-hal yang kurang tepat. Karena memang dalam dunia pendidikan kita sebisa mungkin tidak menggunakan kata jangan, tidak menggunakan kata tidak, dan kalaupun harus terpaksa jangan menghakimi dengan menggunakan kata salah. Tapi hal itu sepertinya hanya bisa dilakukan oleh malaikat dan dia, karena kita itu manusia yang masih punya hawa nafsu, kadang kontrol emosinya juga masih belum begitu sempurna. Kita lanjutkan. Wajib membentuk pribadi yang lebih baik, membentuk pribadi yang disiplin, sehingga menunjukkan perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Kebajikan nilai-nilai universal ini adalah nilai-nilai yang berasal dari dalam dirinya. Contohnya, berarti saya harus berangkat ke sekolah tanpa harus ada paksaan, karena memang dia sudah yakin bahwa dengan berangkat ke sekolah saya happy, bukan karena saya berangkat ke sekolah saya dimarahin mama, atau berangkat ke sekolah karena saya ada PR dari Pak Sony, berangkat ke sekolah karena ada tugas hafalan dari Pak Zuber. Tidak, memang dia berangkat ke sekolah karena yakin lillahi ta'ala saya di sekolah nanti ketemu sama teman-teman, saya belajar bersama teman-teman. Itu adalah keyakinan yang muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan adanya paksaan dari orang lain. Kemudian disiplin positif itu sebenarnya merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran siswa, tapi tidak ada pengaruhnya dengan hukuman. Ya sama dengan yang ini tadi, dengan poin yang kedua, bahwa apa yang dijadikan keyakinan dalam dirinya itu akan dilakukan dengan nyaman, dengan kelas lillahi ta'ala. Mau dia dapat hukuman kah di sekolah, mau ditegur kah,
mau di apapun lah di sekolah bersama guru-gurunya, ya mereka akan enjoy saja dan akan tetap merasa nyaman di sekolah itu melakukan semua aktivitasnya dengan penuh tanggung jawab. Meskipun ketiga poin ini adalah PR kita bersama ya, karena tidak semua anak itu punya perasaan yang sama ya Bu ya berangkat ke sekolah. Ibaratkan galon, ada anak yang berangkat ke sekolah itu galonnya penuh, artinya memang dari rumah dia memang sudah mendapatkan perhatian yang cukup, kasih sayang yang cukup, maka dia berangkat ke sekolah itu pun nyaman, ringan. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang berangkat ke sekolah dengan membawa galon kosong? Berarti itu merupakan tanggung jawab kita, tanggung jawab bersama untuk mengisi galon-galon ini dengan kasih sayang, dengan perhatian, tetapi tidak berat sebelah. Tidak berat sebelah artinya tidak hanya memperhatikan anak-anak yang galonnya tadi penuh, karena bisa diperhatikan dari wajah anak-anak. Kalau anak-anak itu datang mukanya sudah lesu, bengkai, berarti ada masalah yang menghadap, entah uangnya hilang atau berangkat ke sekolah dia kesandung atau apapun itu tetap akan menjadi masalah. Sama poin yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima adalah kesehatan. Bertahan hidup ini pasti berhubungan dengan bagaimana cara kita untuk mencari nafkah, untuk bisa bekerja, memenuhi apa yang kita butuhkan. Itu untuk orang dewasa. Tapi kalau untuk anak-anak bertahan hidup, biasanya di kelas itu ada anak-anak yang suka malaki temannya. Ya, itu sebenarnya adalah kebutuhan dasar Bu. Memang kita kesal, kita sebal dengan anak-anak seperti itu, tapi kita wajib mencari tahu ini kenapa anak ini seperti ini. Ternyata anak yang seperti itu bermasalah pada kebutuhan dasar yang pertama untuk bertahan hidup. Mungkin karena uang jajannya kurang atau dia di rumah tidak sarapan, hanya saja caranya yang salah. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Sama halnya dengan konsep anak yang suka malakin temannya, itu juga bisa masuk pada konsep yang kedua. Di rumah dia mau berangkat sudah diomelin dulu, berarti kan tidak ada rasa kasih sayang, tidak ada rasa diterima. Dia punya sesuatu yang bagus saat ditunjukkan kepada orang tuanya atau ditunjukkan kepada orang-orang di sekitarnya, ekspresinya besar. Berarti kan tidak ada rasa bangga terhadap si anak. Akhirnya si anak ini mencari sesuatu yang berbeda di luar, yaitu dengan tampil samar agar dia menjadi sosok yang paling berkuasa di kelasnya, agar ditakuti. Karena apa? Karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya ini. Karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasar ini, kita sebagai guru dan sebagai orang tua pasti sebel. Pasti sebelnya luar biasa gitu. Anak sudah dibanting bekal, sudah dikasih sapu cukup, sampai di sekolah masih diminta sama temannya dengan cara yang kurang baik gitu. Kemudian apakah dia juga masuk ke dalam kebutuhan untuk kebebasan? Iya, dia ingin bebas mengekspresikan apa yang dia rasakan. Akhirnya kalau 4 kebutuhan ini sudah dia penuhi, akhirnya dia merasa senang, merasa puas karena sudah ditakuti oleh temannya, bisa mengambil apa yang dia inginkan dari temannya, dan dia juga bisa berusaha untuk bertahan hidup. Dan saya yakin dan percaya di kelas manapun, di lingkungan manapun, kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia, terutama oleh siswa yang seperti ini pun pasti sering kita jumpai. Tidak hanya di sekolah, bahkan di rumah pun juga ada. Atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ini adalah motivasi ekstrinsik seperti tadi ya Bu, anak datang ke sekolah karena terpaksa, karena takut dihukum, karena takut tidak dapat nilai, atau karena takut di absen alfa. Itu adalah motivasi dari luar, bukan dari dalam dirinya. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalkan, wah kamu keren ya, ranking 1 terus, wah kamu keren ya, nilainya bagus terus. Padahal kita tidak tahu nih proses pengerjaan tugasnya bagaimana. Apakah dilakukan secara mandiri
atau dibantu oleh orang lain, atau anak-anak sekarang nonton nyambung dari Google ya, kan bisa ya kalau kayak dari rumah. Hanya karena dia ingin mendapat pujian, dia melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak dari dirinya sendiri. Ya contohnya itu tadi, saya harus mendapatkan nilai baik nih biar dikasih permen sama Bu Nur misalkan Bu Nur biasa ngasih permen nih, saya biar dikasih permen sama Bu Nur, saya melakukan hal ini nih, meskipun itu membahayakan orang lain, dan itu juga sering kita jumpai di sekolah. Namun apabila anak-anak sudah memiliki motivasi yang ketiga, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri berdasarkan apa yang ada dalam dirinya sendiri, semuanya itu akan menjadi lebih mudah, semuanya akan menjadi lebih ringan. Mereka sadar bahwa sekolah itu adalah kewajiban. Mereka tahu bahwa ibadah itu adalah kewajiban. Kalau saya tidak makan, saya lapar. Kalau saya jatuh, saya akan terluka. Berarti kan mereka sadar, mereka akan lebih berhati-hati. Dan ini jika anak-anak sudah berada di posisi ini, berarti keluarganya sudah luar biasa, orang tuanya didikannya sudah keren, sudah tingkat disiplinnya sudah nggak main-main lagi. Cukup dengan orang tuanya mengatakan, ayo berangkat, ayo sudah siap, anak akan bergegas. Berarti madrasah utamanya dari rumah, jiwanya, karakternya sudah terbentuk dan akan ditularkan ke teman-temannya yang ada di sekolah. Ada anak seperti itu, ada banyak, insya Allah di sekolah ini ada, insya Allah ada. Karena memang anak-anak itu kan lahir dengan, ayo sama-sama sekarang mengurangi, membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Jangankan dengan anak orang lain ya, dengan anak kita sendiri aja, kakak adiknya kalau bisa tidak ada pembanding, tidak ada jarak antara mereka, karena mereka sama-sama anak kita, sama-sama kita didik dan sama-sama titipan Allah yang harus kita bina, harus kita bentuk karakternya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleha, anak-anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila kalau di sekolah. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Maksud identitas gagal di sini adalah adanya hukuman. Hukuman itu menyakitkan, pasti. Hukuman itu juga membuat anak menjadi takut. Hukuman itu sifatnya memaksa. Hukuman itu sifatnya juga membuat anak tidak nyaman, dan hukuman itu membuat anak menjadi rendah diri. Ada anak yang pintar karena satu kesalahan dia dihukum, akhirnya jadi minder. Itu karena adanya hukuman. Saya kebetulan adalah penyintas. Saya itu dari SD sampai SMA termasuk anak-anak korban bullying. Karena saya adalah anak seorang guru. Saya dari desa, karena saya anak seorang guru, saya selalu menjadi korban bullying. Dan bullying itu dilakukan tidak hanya oleh siswa teman saya saja, tapi oleh guru saya juga. Bukan disamakan mentang-mentang anak guru, dan itu sempat membuat saya merasa tidak nyaman. Karena apapun yang saya lakukan itu akan dibawa ke sana. Apapun yang saya dapatkan akan dibawa ke situ, sehingga ada beberapa event lomba yang harusnya saya bisa maksimal di sana, saya tidak bisa maksimal, dan ending dari kegiatan itu adalah saya habis dibully karena kamu anak guru tapi kamu tidak bisa menunjukkan apa yang kamu miliki, seperti itu. Nah, ini yang pernah saya rasakan gitu. Dan di sini saya memahami bahwa konsep disiplin yang diberikan oleh guru saya saat itu adalah konsep disiplin dengan hal yang identitas gagal. Artinya mereka mengubur apa yang menjadi impian saya, apa yang menjadi cita-cita saya. Dan saya berharap dan akan insya Allah saya lakukan ya. Ini tidak saya berlakukan di kelas saya untuk hukuman ini. Tetapi jangan salah, untuk penghargaan ini pun sifatnya tidak efektif, karena efektifnya itu bisa merusak hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Misalkan saya dipuji oleh kepala sekolah, Bu Nur tidak suka, yang tadinya saya akrab dengan Bu Nur, ada kemungkinan saya sama Bu Nur akan berpisah karena adanya penghargaan yang mungkin sifatnya berlebihan dari Bapak Kepala Sekolah. Jangan ya Pak ya, jangan ya Pak ya. Oh insya Allah enggak ya. Kemudian penghargaan itu juga mematikan kreativitas. Kenapa saya bisa mengatakan mematikan kreativitas? Karena orang yang sudah disanjung, orang yang sudah mendapatkan penghargaan dapat dipastikan
orang itu tidak mau mengupgrade lagi ilmunya. Ya sudah, kalau saya sudah bagus di sini, ya udah nyaman. Jadi mereka akan stuck berada di zona nyamannya. Dan dari kedua identitas gagal ini saya sudah pernah merasakan semuanya. Jadi tadi saya bilang saya adalah seorang penyintas. Penyintas itu tidak hanya penyakit yang fisik ya, Bu ya. Bullying itu juga termasuk salah satu penyakit yang non-verbal yang bisa disampaikan lewat kata-kata. Dan alhamdulillahnya saya bisa bangkit dan berdiri di sini hari ini bersama Bapak Ibu semuanya. Kemudian bagaimana untuk mengatasi identitas gagal tadi? Yang pertama harusnya kita melakukan konsekuensi. Konsekuensi itu adalah penguatan terhadap apa yang sudah kita sepakati. Kamu datang terlambat kan? Kemarin kita sudah sepakat kalau datang terlambat ini konsekuensinya. Jadi dengan adanya konsekuensi ini mereka itu akan merasa dihargai, mereka merasa diorangkan, mereka akan merasa lebih memiliki peran dalam suatu komunitas tersebut. Karena memang bukan hukuman. Kalau hukuman kan tadi kita dipermalukan secara tidak langsung. Karena terlambat kamu di luar aja dilihat oleh beberapa orang. Tapi kalau dengan konsekuensi kita tahu alasan si A, si B berbuat seperti ini, kita tahu dan kita mengingatkan lagi konsekuensinya kamu seperti ini adalah seperti ini. Jadi ini sudah saya lakukan di kelas konsekuensi terhadap tugas. Karena saya di kelas punya namanya kesepakatan kelas, keyakinan kelas, bahwasanya tugas hari itu selesai di hari yang sama. Jika memang tugas itu dilanjutkan di rumah, akan ada rentang waktu untuk mengerjakan dan disepakati. Apabila tidak dikumpulkan pada hari yang telah disepakati, tidak ada tugas susulan. Nah, hasilnya bagaimana? Alhamdulillah, memang dari 100% sekarang masih berada di angka 75%. Selama 1 bulan saya memegang kelas 5A sudah ada peningkatan sebesar 25% dengan saya menggunakan sistem konsekuensi ini, Mas. Kemudian restitusinya apa? Restitusi itu kan perubahan. Restitusinya adalah murid akan lebih bertanggung jawab atas perilakunya. Dengan pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan lebih bersemangat. Dan mereka juga memahami apa itu yang dimaksud teori kontrol untuk dirinya sendiri. Ini tadi restitusi ya Bu ya. Restitusi itu ciri-cirinya tidak menebus kesalahan ya Bu. Misalkan anak terlambat, kamu lari ke lapangan itu namanya penebusan dosa, itu menebus kesalahan. Kamu nggak ada bayar uang kas, ngosek kamar mandi gitu ya. Nggak ya Bu ya, bukan seperti itu ya. Nah, kemudian restitusi itu bisa memperbaiki hubungan antara anak dan guru. Misalkan anak tadinya nggak mau masuk sekolah, jadinya berani masuk sekolah. Kemudian restitusi merupakan tawaran. Kamu mau mengerjakan tugas ini atau mau mengerjakan tugas yang lain? Karena setiap kemampuan anak-anak itu kan berbeda ya Bu ya. Tadi kebutuhan dasarnya. Kalau kita paksakan anak mengerjakan A, sementara bakat dia di B, kita berdosa. Karena memaksa anak menjadi ikan koi semua. Sementara si anak menjadi Power Rangers. Kita harus menghargai itu dengan catatan dia di B, kita berdosa karena memaksa anak menjadi ikan koi semua, sementara si anak menjadi Power Rangers. Kita harus menghargai itu dengan catatan kita menawarkan terlebih dahulu dan tidak memaksakan. Jadi ada negosiasi antara kita dan siswa. Saat negosiasi itu kita penuhi, berarti dia harus bertanggung jawab kepada apa yang sudah mereka tawarkan. Kemudian tidak mencari dasar ya, untuk memberikan tindakan yang berlebihan. Kemudian langkah restitusi ini bisa membentuk karakter anak-anak yang tadinya leha-leha, males-malesan, bisa menjadi anak yang lebih bertanggung jawab karena dia sudah bisa memilih apa yang akan dia kerjakan dan apa yang tidak ingin dia kerjakan. Ini memang hanya sekedar teori, betul. Ini hanya sekedar teori, tetapi secara tidak sadar atau secara tidak langsung sebenarnya kita sudah melakukan ini. Sudah dilakukan baik di sekolah maupun di rumah. Bahkan ke anak kita sendiri pun kita sudah melakukan hal ini. Hanya saja kita tidak tahu namanya dan tidak tahu istilahnya. Jadi mau melakukan perubahan itu namanya pendekatan restitusi ya Bu ya. Kamu nanti tak restitusi ya? Gak gitu juga ya Bu. Ngomongin nanti anaknya bingung lagi, mama tetap bahas
dari mana gitu ya? Nggak gitu juga ya Bunda. Yang berikutnya adalah, nah ini Bun, tadi yang sering saya sampaikan ya, ini adalah contoh kasusnya saat anak terlambat datang ke sekolah. Kalau kita menghukum, anak angkat kaki, kemudian guru marah, jadi mereka malu gitu ya. Tapi kalau kita mengingatkan terhadap konsekuensi, ya, guru memberikan konsekuensi membaca buku cerita. Jadi anak-anak kan membacanya jadi lebih lancar. Kemudian guru tegas, siswa menghormati. Jadi apa yang dilakukan oleh guru, anak-anak akan lebih paham dan lebih memahami. Dengan restitusi, anak kan lebih halus lagi. Guru menanyakan kenapa kamu datang terlambat. Jadi diajak berdiskusi. Karena anak zaman now kalau dimarahi jawab ya punya, emang kenapa? Kok nggak boleh? Emang kenapa? Tapi kalau diajak ngomong selayaknya orang dewasa, mereka nimpalinnya juga asik, juga enak gitu. Dan anak juga akan menjadi lebih terbuka dan menghormati dirinya serta orang lain. Nah, ini adalah penerapan 5 posisi kontrol yang sering dilakukan oleh kita di sekolah. Yang pertama penghukuman agar anak-anak itu menjadi takut. Kemudian pembuatan rasa bersalah. Pembuatan rasa bersalah itu biasanya seperti ribut, ayo, bukan kamu sih. Nah, itu sebenarnya menghakimi secara tidak langsung. Ya, enggak, saya nggak duduk ya, ibu yang ada di sini enggak ya. Kemudian kalau kita menjadi teman ya mungkin gini, sih datang terlambat ya. Teman itu biasanya lebih enjoy ya. Hanya saja kalau posisi kita dulu dijabarkan menjadi teman, anak-anak rasa hormatnya menjadi kurang. Kemudian pemantau, jadi mau anak terlambat ya hanya kita lihat saja, mau anak bersalah ya hanya kita lihat saja. Kontrol yang benar dari 5 kontrol ini adalah sebagai manajer. Kenapa saya bilang sebagai manajer ya? Karena manajer ini masuk dalam 4 poin ini, bisa menjadi teman, tetapi minim pembuat kesalahan. Bisa tapi dia juga minim untuk penghukuman. Karena manajer itu kan berbicara terhadap aturan atau berbicara terhadap keyakinan yang sudah disepakati bersama-sama. Buat yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak ada peraturan? Kan di sekolah sudah ada peraturan. Kenapa harus dibuat lagi menjadi keyakinan kelas? Kalau peraturan sifatnya itu adalah hal-hal yang mengikat. Peraturan itu adalah hal-hal yang mengikat dan harus, sifatnya harus, dan nanti efek sampingnya adalah pemberian hukuman. Itu adalah peraturan. Sama halnya seperti kita patuhilah rambu-rambu lalu lintas gitu. Kalau kita tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, kita akan ada sanksi hukumnya. Kenapa kita naik mobil harus menggunakan sabuk pengaman? Karena itu merupakan peraturan. Kenapa kita harus pakai helm? Karena itu merupakan suatu peraturan. Apakah peraturan itu bisa diluaskan lagi untuk menjadi sebuah keyakinan? Bisa, dengan merubah kalimat-kalimatnya, dengan menumbuhkan nilai-nilai keyakinan universal dari dalam diri siswa, bahwa keyakinan yang disepakati bersama di kelas itu adalah turunan dari peraturan yang memang dibutuhkan oleh siswa. Contohnya seperti tadi, siswa datang terlambat. Di aturan sekolah sudah ada ya Bu ya, 15 menit sebelum sekolah siswa wajib hadir. Tapi saat dibuat keyakinan bisa diturunkan, tidak terlambat datang ke sekolah. Dan itu dilaksanakan bersama-sama, dilaksanakan bersepakat dan yakin penuh tanggung jawab akan membuat keyakinan kelas tadi yang saya sampaikan, singkat, padat, sesuai dengan kondisi kelas, melibatkan seluruh warga kelas atau warga sekolah. Tidak ada kata-kata yang memberatkan, dan kata-kata itu memang sudah sesuai dengan kebutuhan dari anak-anak. Bagaimana caranya anak-anak diajak berdiskusi untuk menuangkan pengamalan Pancasila sila ke-4. Sudah masuk lagi ya Bu ya, profil pendidikan Pancasila. Ini hasil tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini kita menanyakan, ingat tidak dengan kejadian yang kemarin, apa yang kemarin yang sudah dilakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah kita tanya kembali, kemarin apa yang kamu lakukan terhadap si A, kemarin apa yang kamu lakukan terhadap si B. Kemudian saat validasi ini jangan lupa kita harus menyertakan pengalaman kita.
Ibu dulu juga pernah berbuat demikian. Namanya manusia itu tidak luput dari salah dan hilang. Semua manusia itu punya daya ingat yang terbatas. Jadi saat kita memvalidasi hal yang salah ini, tidak ada lagi kalimat-kalimat yang membuat mereka menjadi tersangka utama. Padahal memang mereka bahwa saya, ibu dulu pernah salah, ibu dulu pernah terlambat, ibu dulu pernah ngobrol di kelas gitu. Jadi kan memposisikan bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna dan manusia itu memiliki celah untuk melakukan kesalahan, bahkan kesalahan yang paling kecil. Pada temannya karena dia nilai karena nilainya jelek. Ini saya sedang menanyakan, merefleksi kembali ya, apakah kemarin dia masih ingat tuh dan dengan kegiatan di sekolah itu apa, sebelum saya masuk kepada topik permasalahannya. Karena memang temannya kemarin sempat bercerita bahwa dia sempat berteriak di kelas dan sempat mengganggu teman-temannya yang lain. Ternyata dia ingat dan dia enjoy menceritakan karena memang di situ saya sempat mengatakan bahwa ibu dulu pernah mendapatkan nilai yang jelek, bahkan ibu pernah mendapat nilai 0 karena memang kesalahan ibu sendiri ibu tidak belajar. Nah, dari situ walaupun dia berkaca-kaca, dia mulai bercerita dengan nyaman. Ternyata dia asikkan main handphone di rumah sehingga dia lupa akan tugasnya, ya, tugas dan belajar. Ya, mungkin hanya sedikit paparan dari saya. Ada kata-kata yang saya selipkan di sini yang selalu saya ingat: berbuat baik tanpa tapi, berbuat baik tanpa nanti, berbuat baik tanpa tepi, karena yang baik akan kembali baik. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya Bu. Nah, sebelum acara ini saya tutup, mungkin dari Bu Iip bisa memberikan refleksi dari apa yang sudah kita sampaikan dan yang sudah saya sampaikan. Silakan Bu. Assalamualaikum. Sebelumnya terima kasih buat atas waktunya. Dari paparan yang sudah buat disampaikan, bagus sekali ya tentang disiplin, tentang keyakinan. Dan saya yang sudah saya lihat dan yang sudah saya dengar dari paparan Wami, saya bisa menyimpulkan bahwa sikap untuk mematuhi peraturan akan membudaya jika ada kesadaran dari dalam diri sendiri dan juga ada keyakinan dari dalam diri bahwa mematuhi peraturan itu dapat membuat hidup kita lebih baik. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iip ya. Hidup mematuhi peraturan membuat hidup kita menjadi lebih baik, jadi lebih tenang ya Bu ya. Mungkin dari Bapak Kepala Sekolah menambahkan untuk penguatan. Jika ingin membahas tentang disiplin positif, tanpa positif pun, ya saya yakin kita semua bermindset disiplin itu tentang hal yang positif, ya kan? Nah, coba kamu main game dengan disiplin, sepertinya agak kurang situ. Tapi disiplin mindsetnya pertama tentang kegiatan yang positif. Apakah itu sesederhananya tepat waktu, misalnya mindset masuk jam 7, bentuk disiplin sebelum jam 7 sudah ready, berarti sudah di sekolah. Dan tentu dengan sikap disiplin itu merupakan salah satu unsur yang penting sebagai bekal membentuk sebuah karakter menjelang kesuksesan yang akan diraih, yang tentu merupakan dambaan harapan kita semua, baik sebagai pendidik tentunya kami di sini dan juga sebagai orang tua di rumah. Nah, dalam rangka anak-anak kita menguasai kompetensi
disiplin, tentu kita sebagai orang tua punya tanggung jawab besar untuk memberikan kontribusi penuh kepada mereka, sehingga apa yang tadi sudah kita simak betapa bermaslahatnya aspek disiplin untuk dimiliki oleh kita semuanya, khususnya putra-putri kita, sehingga mereka benar-benar akan mewujudkan, menggapai cita-cita yang diharapkan sejak kecil. Mungkin tanggapan yang bisa saya berikan kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak sudah memberikan penguatan. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan hari ini bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita semua, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya Bapak dan Ibu. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Nafika yang telah menyampaikan paparannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para guru dari SD. Barangkali sudah selesai apa yang sudah disampaikan oleh Ibu hari ini. Untuk menutup acara kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan saya sebagai pengacara kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.